Hai, selamat datang di channel LB Official. Negeri Pizza. Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa. Italia terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Italia mencakup area seluas 300.000 km persegi. Italia dipengaruhi oleh iklim sedang dan iklim Mediterania. Dilihat dari bentuknya, peta Italia berbentuk seperti sepatu bot, atau di Italia sering disebut Lo Stivali. Dengan jumlah penduduk mencapai 61 juta jiwa, Italia merupakan negara anggota Uni Eropa ketiga yang paling banyak penduduknya setelah Jerman dan Prancis. Bentuk pemerintahan Italia adalah republik parlementer dengan presiden negaranya yaitu Sergio Mattarella, dan ibu kota negara Italia adalah Roma. Italia memiliki ekonomi terbesar ketiga di zona euro dan ke-8 terbesar di dunia. Memiliki tingkat perkembangan manusia yang sangat tinggi dan berada di peringkat ke-6 di dunia untuk harapan hidup. Negara ini berperan penting dalam urusan ekonomi, militer, budaya, dan diplomatik regional maupun global. Busana Italia memiliki tradisi yang panjang dan dipandang sebagai salah satu yang terpenting di dunia. Milano, Firenze, dan Roma adalah ibu kota busana utama Italia. Menurut Global Language Monitor tahun 2009, Milano dicalonkan menjadi ibu kota busana sejati dunia, bahkan mengungguli ibu kota lainnya di dunia seperti New York, Paris, London, dan Tokyo. Sementara Roma menduduki peringkat ke-4. Merek-merek busana Italia adalah Gucci, Prada, Max Mara, dan Ferragamo. Majalah busana Vogue Italia dipandang sebagai majalah busana terpenting dan paling bergengsi di dunia. Italia juga terkenal penghasil keju terbaik di dunia. Salah satu keju terbaik Italia yaitu Parmigiano Reggiano yang diolah di daerah Parma dan Reggiano Emilia, Italia Utara. Pembuatannya mewarisi resep pembuatan jenis keju berstruktur keras ini dengan 3 bahan dasar, yaitu susu sapi murni, garam, dan sisa-sisa keju. Keju padat ini kemudian ditempatkan dalam wadah untuk diukir logo Parmigiano Reggiano dengan proses stensil. Logo-logo ini tersusun dari titik-titik yang membentuk huruf yang menjadi bukti kepada masyarakat bahwa keju ini dibuat di tempat yang sama. Italia memiliki gaya arsitektur yang beraneka rupa dan jenis yang tidak dapat dibedakan hanya atas dasar periode, tetapi juga region, karena Italia masih berupa kumpulan negara kota sampai tahun 1861. Meskipun demikian, keadaan ini telah menciptakan desain arsitektur yang sangat beragam dan terkadang saling bersinergi. Italia dikenal akan pencapaian arsitekturnya yang luar biasa. Beberapa karya terbaik arsitektur barat adalah Colosseum, Katedral Milano, Katedral Firenze, dan Menara Pisa.
Ada banyak tempat wisata di Italia yang menarik untuk dikunjungi. Berikut beberapa tempat wisata menarik negeri Pisa yang telah LB Official rangkum. Fontana Trevi. Fontana di Trevi atau air mancur Trevi merupakan salah satu air mancur yang paling terkenal di dunia. Dengan tinggi 26 meter dan lebar 20 meter. Ini menjadikan air mancur bertema barok terbesar di Roma. Air mancur ini didesain oleh seorang arsitek terkenal di Italia yang bernama Nicola Salvi pada tahun 1732. Kolam ini diapit berbagai jalanan sempit di daerah Trevi di pusat kota Roma. Pengunjung datang dari berbagai arah lewat jalanan sempit ini sampai bertemu tempat lapang. Di kolam Fontana di Trevi terdapat tradisi lempar koin ke kolam yang paling lestari. Orang-orang melempar koin ke dalam kolam demi mencari peruntungan nasib. Barang siapa melempar satu koin, dia bisa kembali ke Roma. Barang siapa bisa melempar 2 koin akan menemukan cinta, dan yang melempar 3 koin akan segera menikah. Popularitasnya sungguh luar biasa. Hampir di setiap harinya, ratusan turis memadati area yang hanya seluas setengah lapangan bola ini. Kolam Fontana di Trevi berbentuk persegi panjang, dengan satu sisi menempel ke tembok dan dihiasi dengan patung-patung. Blue Grotto. Goa bernama Grotta Azzurra atau dikenal dengan Blue Grotto ini terletak di sekitar Pulau Capri, Italia. Goa ini ditemukan pada tahun 1926 oleh penyair Jerman, yaitu August Koppis. Bahkan penemuan ini diabadikan di dalam bukunya yang berjudul Entdeckung der Blauen Grotte. Semenjak itu, Goa Blauen Grotto terkenal dan menjadi salah satu bagian Grand Tour pada era Victorian. Terlepas dari sejarahnya yang panjang, gua setinggi 4 kaki atau sekitar 1 meter ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Italia. Gua Blue Grotto sendiri memiliki panjang 60 meter dengan lebar 25 meter yang dapat kamu jelajahi dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Saat masuk ke dalam gua, kamu akan disambut dengan birunya air yang ada di sana. Warna biru ini disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang menembus air laut Mediterania yang membuatnya seolah bercahaya. Sayangnya, akses ke grotto akan ditutup pada musim berangin atau gelombang tinggi karena ketinggian air di sana. Wisatawan juga tidak diperbolehkan berenang di area gua karena alasan keamanan dan untuk menjaga kejernihan air di dalam gua. Galleria Vittorio Emanuele. Jika Anda berpergian ke pusat fashion dunia Milan di Italia, tidak akan lengkap tanpa menginjakkan kaki ke pusat perbelanjaan ikonik Galleria Vittorio Emanuele II. Landmark kota Milan ini memiliki ratusan butik fashion mulai dari high-end brand hingga street fashion dari merek Italia dan dunia. Selain untuk belanja, Galleria Vittorio Emanuele II juga seru sebagai tempat nongkrong setelah jalan-jalan ke destinasi wisata lainnya di Milan. Galleria Vittorio Emanuele II bukanlah pusat perbelanjaan terbesar
dan tertua di dunia, karena titel itu masih disandang Grand Bazaar di Istanbul, Turki. Tapi kemegahan pusat perbelanjaan utama di Milan ini telah menarik kunjungan jutaan turis, bahkan dinobatkan sebagai salah satu landmark kota Milan. Kesan yang dirasakan saat pertama memasuki Galleria adalah seperti sedang mengunjungi museum klasik yang sangat luas. Cinque Terre. Cinque Terre merupakan sebuah kota warna-warni kecil di wilayah Riviera, Italia. Bagi Anda yang telah puas menampaki hiruk-pikuk kota Italia, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke tempat satu ini. Cinque Terre merupakan kota yang unik dengan bangunan-bangunannya yang berwarna-warni. Hal ini telah berlaku sejak berabad-abad silam dan tetap terjaga sampai sekarang ini. Lokasinya berada tidak jauh dari tepi laut Mediterania, sehingga Cinque Terre juga bisa menyuguhkan kepada Anda makanan laut yang lezat. Cinque Terre telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs peninggalan dunia yang dilindungi. Cinque Terre yang berarti 5 kawasan memanjang mulai dari utara sampai selatan. Terdiri dari 5 desa, yaitu Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manorala, dan Rio Maggiore. Meski menyolok dan menjadi tujuan wisata idaman, Cinque Terre tetap tampil sederhana dan bernuansa khas pedesaan. Maklum, sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai nelayan. Sebagiannya lagi adalah petani kebun anggur. Jangan kaget soal anggur ini, sebab kendati terletak tepat di tepi laut, Cinque Terre merupakan ladang yang cocok untuk ditanami anggur. Gondola. Ketika mendengar tentang gondola, apa yang ada di dalam bayangan akan sering mengarah ke sebuah benda berupa perahu yang didayung di atas air dan identik dengan suasana Venesia, Italia. Hal tersebut bukan merupakan sebuah kebetulan, sebab gondola memang berasal dari Venesia, Italia. Gondola merupakan suatu perahu dengan bentuk rata-rata meruncing yang secara historis diasosiasikan dengan kanal dan laguna Venesia. Hal tersebut membuat gondola menjadi perahu dayung khas Venesia, Italia. Perahu air di Venesia cukup bermacam-macam, akan tetapi gondola merupakan salah satu perahu yang paling terkenal. Gondola biasanya dapat menampung 2 hingga 6 orang dan disertai dengan pendayung yang bertugas menjalankan perahu tersebut. Gondola merupakan perahu yang cukup kuno dan telah berevolusi selama 1000 tahun terakhir untuk menjadi bentuk ramping dan anggun seperti yang dapat kita lihat hari ini. Sebab desainnya yang unik dan asimetris memungkinkan hanya satu pendayung yang dapat menavigasi perairan Venesia yang sempit dengan menggunakan dayung tunggal pula. Gimana nih guys? Setelah nonton video tadi, ada yang ingin berkunjung? Oke, jangan lupa ya subscribe dan komennya. Terima kasih.